Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saat ini kita kembali bisa belajar bersama-sama, dan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Dan di pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan tepat sesuai kaidah tajwid. Dan kali ini kita akan fokus pembahasan tentang bacaan mad iwad. Baiklah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat, berfaedah, dan kita bisa memahami materi dengan baik. Baik, apa itu mad iwad? Sekarang kita belajar pengertian. Apa itu mad iwad? Menurut bahasa, mad itu artinya panjang. Panjang, di bacaan-bacaan panjang yang ada dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan mad. Meskipun nanti ada banyak variasi atau macam-macam mad. Dan iwad itu artinya pengganti. Jadi mad iwad berarti bacaan panjang yang merupakan sebagai pengganti. Nah, ini menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Jadi, kalau ada fathatain yang diikuti alif dan dibaca waqaf atau berhenti, maka cara bacanya dibaca panjang. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Adiyat, ini kita sering mendengarkan kata-kata atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim, wal-adiyati dhabhan. Nah, tulisannya dhabhan, dan ini ada akhir ayatnya. Artinya kita berhenti bacanya. Wal-adiyati dhabhan. Karena di sini ada fathatain, kemudian diikuti alif, maka cara membacanya, kalau kita membacanya berhenti, maka kita baca panjang. Jadinya wal adiyati dhabha. Nah, itu ya. Tidak boleh wal adiyati dhabhan, enggak boleh. Karena kita bacanya berhenti atau waqaf. Sekali lagi, dhabhan jika dibaca waqaf atau berhenti menjadi dhabha. Berikut cara membacanya, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Cukup satu alif atau dua harokat. Tidak boleh juga dibaca terlalu panjang. Contohnya, wal adiyati dhabha. Nah, itu kepanjangan ya. Maka yang pas itu cukup satu alif atau dua harokat. Wal adiyati dhabha. Dhabha. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh-contoh selanjutnya. Contoh ini terdapat dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan bacaan atau tulisannya itu wal adiyati dhabhan. Cara bacanya kalau dibaca waqaf atau berhenti wal adiyati dhabha, dibaca panjang. Kenapa? Karena ada bacaan mad iwad. Kenapa dibaca mad iwad? Karena ada fathatain, diikuti alif, dan dibaca waqaf atau berhenti. Contoh kedua, falmuriyati qadhan. Kalau dibaca waqaf seperti ini, maka cara bacanya falmuriyati qadha. Tidak boleh qadhan. Baik, contoh yang ketiga, tulisan atau bacaan dalam Al-Qur'annya falmughirati subhan. Kalau dibaca waqaf atau berhenti, maka cara bacanya falmughirati subha. Baik, selanjutnya fa'atharna bihi naq'an. Jika dibaca waqaf, bacanya fa'atharna bihi naq'a. Yang terakhir,
Fawasatna bihi jam'an. Maka cara bacanya fawasatna bihi jam'a. Baik, inilah contoh bacaan mad iwad dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Ini kalau kita membacanya dengan cara diwakafkan. Tetapi jika kita membacanya tidak diwakafkan, artinya tidak berhenti, maka bacanya tidak lagi dibaca mad iwad. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabhan falmuriyati qadha. Nah, perhatikan ya. Kalau kita teruskan bacanya bukan wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha, bukan. Kalau kita baca terus, maka han ini tetap berfungsi. Wal'adiyati dhabhan. Karena bertemu fa, maka bacanya han. Nah, seperti itu ya. Wal'adiyati dhabhan falmuriyati qadha. Nah, seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita baca berhenti, maka jadinya dhabha. Nah, inilah yang disebut dengan mad iwad. Qadha. Inilah mad iwad. Kenapa mad iwad? Karena ada fathatain diikuti alif dan dibaca waqaf atau berhenti. Kemudian pengecualian, perhatikan, bukan mad iwad jika ada fathatain. Jika ada tak marbuto ini berharokat fathah seperti ini. Wa naj'alahum a'immatan. Ini bacanya kalau berhenti bukan wa naj'alahum a'immata, bukan. Karena ini bukan mad iwad, karena tidak diikuti alif. Maka cara membacanya kalau berhenti wa naj'alahum a'immah, jadinya ha. Begitu juga fil ardi khalifatan, jika berhenti bukan dibaca fil ardi khalifata, juga bukan dibaca fil ardi khalifat, bukan, tetapi menjadi fil ardi khalifah, jadinya ha. Kedua contoh di atas tidak termasuk bacaan mad iwad karena setelah fathatain tidak diikuti alif. Jadi tidak ada alif di sini. Baik anak-anakku sekalian, inilah penjelasan singkat tentang mad iwad. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami dan silakan dipraktikkan membacanya di surah-surah dan ayat-ayat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.